Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Bayangkan dunia datar seperti piring raksasa, dikelilingi oleh dinding es yang menjulang tinggi, matahari dan bulan bagaikan bola lampu kecil berputar-putar di atasnya. Kedengarannya seperti dongeng kuno, bukan? Namun, percaya atau tidak, di era modern yang canggih ini, keyakinan tentang bumi datar masih ada dan bahkan memiliki pengikut yang cukup signifikan. Video ini akan mengupas tuntas teori flat earth modern, menyelami sejarahnya, argumen-argumennya, dan yang paling penting, perspektif ilmiah yang membantahnya. Siap untuk menjelajahi dunia datar dan kontroversinya? Latar belakang teori flat earth modern dapat ditelusuri kembali ke pertengahan abad ke-19, jauh sebelum manusia pertama kali menginjakan kaki di bulan. Samuel Rowbotham, seorang penulis dan penemu asal Inggris, adalah salah satu tokoh kunci di balik kebangkitan kembali gagasan ini. Melalui bukunya, Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe, Rowbotham mengemukakan interpretasinya terhadap berbagai observasi yang menurutnya membuktikan bahwa bumi datar. Ia mendirikan Zetetic Society, sebuah organisasi yang menyebarkan gagasan bumi datar, yang kemudian dilanjutkan oleh Lady Elizabeth Blount setelah kematian Rowbotham. Selanjutnya, gerakan ini mengalami pasang surut popularitas, hingga akhirnya kembali muncul di era internet dengan Flat Earth Society yang kita kenal sekarang. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran gagasan ini secara lebih luas dan cepat, menciptakan komunitas online yang aktif dan terhubung secara global. Pertanyaannya, mengapa di era informasi yang melimpah ini masih ada orang yang meyakini bumi datar? Para penganut flat earth modern umumnya berpegang pada beberapa prinsip dasar. Mereka percaya bahwa bumi berbentuk cakram datar dengan kutub utara di tengahnya dan Antartika sebagai dinding es yang mengelilingi tepiannya. Gravitasi dianggap sebagai ilusi, dan pergantian siang dan malam disebabkan oleh matahari dan bulan yang berputar-putar di atas bumi seperti lampu sorot. Lebih dari itu, mereka meyakini bahwa lembaga-lembaga seperti NASA terlibat dalam konspirasi global untuk menyembunyikan kebenaran tentang bentuk bumi. Mereka seringkali menolak bukti-bukti ilmiah yang mendukung bentuk bumi bulat seperti foto-foto bumi dari luar angkasa dengan menganggapnya sebagai rekayasa komputer atau hasil manipulasi. Prinsip-prinsip fundamental ini membentuk dasar dari argumen-argumen yang mereka gunakan untuk mempertahankan keyakinan mereka. Namun, benarkah argumen-argumen tersebut valid secara ilmiah? Yang menarik adalah, meskipun bertentangan dengan bukti ilmiah yang telah mapan, teori flat earth modern tetap memiliki daya tarik tersendiri. Beberapa fakta unik terkait dengan komunitas ini cukup menarik untuk diulas. Tahukah Anda bahwa terdapat konferensi internasional flat earth yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai belahan dunia? Mereka berkumpul untuk berbagi teori, melakukan eksperimen, dan memperkuat keyakinan mereka. Fakta lain yang mengejutkan adalah banyaknya konten flat earth yang beredar di internet, mulai dari video YouTube hingga grup diskusi online. Konten-konten ini, meskipun seringkali disajikan dengan kemasan yang menarik, umumnya kurang didukung oleh data ilmiah yang valid. Ini menunjukkan betapa mudahnya informasi, terlepas dari kebenarannya, menyebar dan mempengaruhi persepsi publik di era digital. Memprediksi masa depan teori flat earth tentu bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses informasi, diharapkan semakin banyak orang yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Potensi perkembangan teknologi seperti citra satelit yang semakin detail dan terjangkau dapat membantu memperkuat pemahaman tentang bentuk bumi yang sebenarnya. Meskipun demikian, kemungkinan teori flat earth akan tetap ada sebagai subkultur, didorong oleh rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas dan narasi dominan. Kesimpulannya, teori flat earth modern menawarkan studi kasus yang menarik tentang bagaimana informasi, disinformasi, dan keyakinan berinteraksi di era digital. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya literasi ilmiah dan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai klaim dan teori yang beredar.
Mari terus belajar dan mempertanyakan agar kita tidak mudah terjebak dalam pusaran disinformasi. Setelah menyimak penjelasan ini, apa pendapat Anda tentang teori Flat Earth? Apakah Anda tergerak untuk menggali lebih dalam atau justru semakin yakin dengan pengetahuan yang telah Anda miliki? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.